Materi IPA kelas 7 semester 1, pengukuran. Tidak terasa sudah 4 pertemuan kita lalui, kita membahas tentang pengukuran. Nah, ini adalah pertemuan yang terakhir, pertemuan kelima, yaitu menggunakan alat ukur panjang. Kita akan sama-sama belajar ya cara menggunakan alat ukur panjang. Ya, ada banyak alat ukur panjang ya yang akan kita lihat cara menggunakannya. Itu ada 3 ya, mistar atau penggaris, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer sekrup ya. Pada video sebelumnya kamu sudah lihat gambarnya masing-masing ya. Oke, yang pertama mistar. Ya, untuk mengukur menggunakan mistar, maka benda yang akan diukur diletakkan pada ujung mistar. Ya, jadi jangan jauh-jauh dari mistar gitu ya. Nah, terus posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala untuk menghindari kesalahan pembacaan. Ya, karena kalau lihatnya miring itu bisa jadi lihat garisnya nggak pas. Ya, itu disebut kesalahan paralaks. Nah, ini adalah maksudnya, ya maksudnya. Kalau kita ngukur, ya itu perhatikan, ya mata kita persis di atas benda yang kita ukur ya, di atas penggarisnya, di atas mistarnya. Ya, jangan mata kita ngelihatnya miring, ya, tapi kita lihat persis mata kita berada di atasnya. Ya, jangan miring-miring, ya. Nanti bisa kelihatan garis yang sebelah-sebelahnya. Sehingga bukan panjangnya 12,5, kamu bisa lihat 12,4 atau 12,6. Ya, dan itu salah, ya. Nah, itu cara mengukur yang benar. Berikutnya jangka sorong, ya. Jangka sorong, kenapa sih nggak ngukur pakai mistar aja? Ya, ada benda-benda yang ukuran kecil. Ya, kecil sehingga kalau pakai mistar susah ngukurnya. Ya, susah ngukurnya. Nah, untuk mengukur benda yang ukurannya kecil, kita perlu alat ukur yang sesuai, yaitu jangka sorong. Ya, misalnya kalau kita mau ukur diameter pensil, ya itu agak susah kalau pakai penggaris karena bendanya kecil. Ya, kita pakai jangka sorong. Ya. Nah, ini adalah gambar jangka sorong. Ya, ada bagian penting pada jangka sorong. Ya, yang pertama itu rahang tetap, itu yang di kiri. Ya, rahang tetap. Ya, rahang tetap ini ada skalanya, itu yang disebut dengan skala utama atau skala tetap. Ya, itu skalanya terkecilnya 0,1 cm. Ya, itu sama seperti penggaris ya ukurannya ya satu garisnya itu 1 mili atau 0,1 cm. Nah, terus yang berikutnya ada yang di kanan itu bisa bergerak ya. Nanti kalau kita sudah kita sudah praktek ya kita akan lihat ya itu dia rahangnya bisa bergeser. Ya, bisa bergeser. Nah, ada skalanya ya, itu ditunjukkan di situ ya skalanya. Nah, itu disebut skala Nonius. Ya, skala Nonius ya. Nah, dari jangka sorong ini kita bisa mendapatkan ketelitian ya pengukuran kita sampai 0,01 cm ya. Sedangkan tadi kalau kita kita lihat dengan mistar, kita hanya bisa ketelitiannya sampai 0,1 cm saja ya. Lebih teliti ya. Makanya cocok untuk mengukur benda-benda yang ukurannya kecil ya. Itu kita pakai jangka sorong ya. Jadi perhatikan ada rahang tetap itu dengan skala utama, rahang geser dengan skala Nonius ya. Bagaimana gunakan jangka sorong? Ya, jangka sorong, benda yang kita ukur kita letakkan ya dijepit oleh rahang tetap dan rahang geser ya. Kita geser rahang gesernya hingga
menjepit ya benda yang akan kita ukur. Nah, di situ ya kita lihat ya di rahang tetap dulu ya, rahang tetap itu yang skalanya ada di atas ya. Yang ada di atas 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, kita lihat itu menunjukkan angka antara 2,4 dan 2,5 cm. Makanya kita ambil ya 2,4. Ya, karena belum sampai 2,5. Ya, setelah itu kita lihat ya rahang gesernya. Rahang gesernya kita lihat garis-garisnya itu harus yang segaris dengan garis di atasnya. Itu yang segaris yang mana? Itu di 7, di angka 7. Maka kita tuliskan 0,07. Ya, dijumlah menjadi 2,47. Ya, jadi kita gunakan jangka sorong, kita lihat skala utama, kita lihat skala nonius, terus kita jumlahkan ya. Penjelasan lebih jelas di slide berikutnya. Nah, kamu sambil ingat-ingat ya gambar yang tadi ya. Nah, pada skala nonius ya, skala kecilnya ya, itu yang menunjukkan ya, nolnya itu di antara 2,4 dan 2,5 cm. Ya, 2,4 dan 2,5 cm, ya itu angka nol nonius yang tadi. Maka skala utamanya 2,4 karena dia belum sampai 2,5. Kita ambil yang sebelah kirinya, 2,4. Lalu, nah itu ya tadi sudah dijelaskan, ya cari skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Ya, kalau di gambar yang tadi angka 7. Nah, angka 7, nah, kalau kita kalikan 0,01 sesuai dengan ketelitian jangka sorong 0,01. Kita dapatkan 0,07 cm. Nah, kita jumlahkan saja skala utama dengan skala noniusnya. Kita dapatkan panjangnya adalah 2,47 cm. Ya, nanti kamu coba lihat lagi gambarnya supaya kamu bisa lebih paham lagi. Oke? Kalau tadi kita lihat jangka sorong, kali ini kita akan lihat mikrometer sekrup. Kalau bendanya lebih kecil lagi, ya contohnya untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, seperti ketebalan kertas, atau kawat, atau rambut, nah, kita nggak bisa pakai jangka sorong, ya nggak bisa. Kita gunakan alat ukur dengan ketelitian yang lebih tinggi, yaitu mikrometer sekrup. Ya, jadi ada tingkatannya ya. Kalau bendanya kecil sekali, ya kita juga gunakan alat ukurnya harus yang lebih teliti. Nah, ini adalah gambar dari mikrometer sekrup. Ya, ada dua bagian juga. Ya, itu bagian batang yang tidak bisa berputar, itu di situ terdapat skala utama. Nah, skala utama itu nilai skala terkecilnya 0,5 mm. Nah, jadi ada garis setiap 0,5 mm. Nah, terus di sebelahnya ya, atau sebenarnya di luarnya batang yang tidak bisa berputar, itu ada batang yang bisa berputar. Ya, itu terletak skala nonius di situ. Ya, skala nonius. Itu skala noniusnya dengan skala terkecil 0,01 mm. Ya, tadi kalau jangka sorong ada skala utama, ada skala nonius. Ya, di mikrometer juga sama. Ada skala utama, ada skala nonius. Ya. Nah, karena skala noniusnya 0,01 mm, skala terkecilnya, maka kita bisa dapatkan ya simpulkan bahwa ya, mikrometer ya itu mempunyai ketelitian 0,01 mm. Bagaimana menggunakan mikrometer sekrup? Nah, ya ini lihat di gambar. Ya, skala utama, ya. Skala utama kita lihat 0, terus bawahnya ada garis, itu 0,5. Terus atasnya lagi 1. Terus bawahnya lagi 0,5 lagi, jadi 1,5.
terus atasnya lagi 2. Nah, 2 ya garis yang terakhir muncul di skala utama, maka itulah nilai pada skala utama kita, yaitu 2 mm. Nah, terus kita amati pada skala Nonius. Nah, pada skala Nonius itu kamu perhatikan, ya ada garis-garis, kita cari garis yang segaris dengan garis yang ada di skala utama. Ya, garisnya segaris itu di angka 40, 41, 42 ya, 42 yang segaris. Maka skala Nonius kita menunjukkan angka 42 ya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Ya, tadi sudah dikatakan skala utama yang terlihat pada gambar 2. Itu artinya 2 mm. Ya. Dan skala Nonius yang ditunjukkan di gambar tadi 42, itu yang segaris tadi ya. 42 itu artinya adalah 0,42 mm ya. Nah, kita lihat ya. Skala utama 2 mm, skala Nonius 42 dikalikan skala terkecilnya 0,01. Jadi 0,42 mm. Maka hasil pengukurannya tinggal dijumlah. Skala utama tambah skala Nonius. 2 mili ditambah 0,42 mili. Hasilnya 2,42 mm. Ya, itu adalah hasilnya ya. Nanti kamu coba lihat lagi di slide berikutnya, terus di slide sebelumnya, terus kamu lihat lagi keterangannya ya, supaya kamu bisa lebih jelas lagi. Oke? Ya, tibalah kita pada bagian refleksi. Ya, refleksi kita dari pembelajaran kita kali ini, alat ukur besaran panjang yang sering digunakan, dan yang kita bahas adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, masing-masing alat ukur memiliki cara penggunaan yang berbeda. Ya, maka dari itu kita pelajari cara menggunakannya supaya kita mendapatkan data pengukurannya benar. Ya. Nah, tugas mandiri kamu ada 5. Ya, 5 soal ya tentang alat ukur. Ya, nah ini soal pertama ya. Ya, Bapak harap kamu bisa cukup jelas ya melihat gambarnya. Ya, ini yang soal pertama ini alat ukurnya alat ukur mistar ya. Jadi kamu gunakan cara mengukurnya dengan cara mengukur mistar. Nah, panjangnya berapa? Nah, yang tugas kedua ini masih sama. Ini mistar juga ya, penggaris juga. Ya, maka kamu coba lihat gambarnya, kamu ukur berapa panjangnya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Nah, tugas mandiri yang ketiga ini jangka sorong ya. Lihat ya, yang bagian atas ya itu adalah skala utama, yang bagian bawah skala Noniusnya. Ya, coba kamu lihat ya, kamu coba lihat, terus kamu coba katakan ya, hitung ya berapa panjang yang diukur dari jangka sorong itu. Nah, tugas keempat ya ini adalah mikrometer sekrup. Ya, mikrometer sekrup ya, yang bagian kiri itu adalah skala utama. Yang bagian kanan itu adalah skala Noniusnya. Ya, coba juga kamu hitung ya berapa panjang yang diukur dari alat mikrometer sekrup ini. Ya, coba kamu perhatikan baik-baik ya. Nah, ini tugas bonus ya, bonus. Ini alat ukur berat atau massa. Ya, memang tidak dibahas ya. Nanti tidak dibahas. Kita bahasnya ya tentang alat ukur panjang. Loh, Pak, ini kok ada pengukuran berat atau massa? Gimana ini cara menghitungnya? Nah, ini coba ya, coba kamu lihat gambarnya. Ini gampang ya, ini gampang. Ya, kamu juga boleh dibilang sebagian dari kamu ya pasti pernah melakukan pengukuran berat atau massa ini. Ya, coba ya kamu hitung berapa massanya. Ya, nah tolong kelima-limanya itu kamu tulis ya jawabannya
ya di buku ya atau di kertas, nanti dikumpulkan pada waktunya ya. Oke. Ya, selesai tugas mandiri kita 5 soal ini. Oke, selamat mengerjakan. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!